Di era arus global yang tak terbendung, selera generasi muda dibentuk oleh budaya yang datang dari berbagai penjuru dunia. Dari musik, fashion, hingga gaya hidup. Namun, di tengah derasnya pengaruh itu, muncul pertanyaan, bagaimana mereka menyeimbangkan tren global dengan identitas lokal? Modernitas menurut Anthony Giddens ini kan dalam banyak hal bisa menggerus, meminggirkan budaya-budaya lokal, ya, dan dia juga menjelaskan bahwa ada tesis homogenisasi, tetapi dia juga menjelaskan bahwa ada tesis perlawanan terhadap globalisasi. Wayang ini dalam beberapa hal, khususnya di kota-kota menengah tadi itu, sebenarnya juga melakukan upaya resistensi seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Anthony Giddens, sehingga di dalam modernitas yang semakin refleksif ini, budaya lokal juga berkeinginan untuk tampil secara global. Di balik panggung, para seniman wayang orang menyadari bahwa generasi muda kini tumbuh dalam budaya global yang serba cepat dan visual. Karena itu, wayang orang pun beradaptasi, mengambil media baru, menyederhanakan cerita, dan membuka diri pada bentuk-bentuk populer. Memang itu harus disisipkan karena kita mengikuti perkembangan zaman. Ya, kalau kita hanya dengan tradisi toh itu nanti untuk kaum muda itu mungkin jenuh ya. Karena tradisi itu kan monoton gitu. Nah, kalau untuk yang garap itu memang kita wajib itu. Kalau aku sukanya waktu ini sih, waktu yang punakawannya muncul itu kayak lucu aja, kayak apa dagelan-dagelan gitu, lucu. Promosi melalui media sosial, melalui Instagram itu karena memang biar masyarakat luas juga tahu, kemudian kaum muda juga mulai tertarik ya pemanfaatan media sosial itu, misalnya dengan menunjukkan kapan mulai tayangnya, tiap hari apa, jam berapa, kemudian misalnya ada harga tiket masuk berapa misalnya ya, kemudian apa itu namanya, pagelaran wayang orang itu nanti ceritanya tentang apa itu ditunjukkan di media sosial Instagram itu. Kisah-kisah wayang orang, baik itu yang ada di Mahabharata dan sebagainya, itu masih bisa memiliki potensi untuk muncul selama generasi Z memiliki kepedulian untuk memunculkan kembali dalam bentuk baru begitu. Generasi di atasnya, generasi Z itu perlu kemudian mengenalkan wayang orang kepada generasi Z, dan mungkin kisah-kisahnya juga memerlukan suatu pembaruan yang lebih relevan terhadap apa yang dibayangkan oleh generasi Z terhadap dunia ini. Orang ini sudah banyak kemajuannya, karena kalau dulu itu hanya alirannya klasik, klasik ya, tradisi. Tapi kalau untuk sekarang ini sudah dibagi-bagi, dipilah-pilah. Jadi untuk yang tradisi ada, kemudian untuk yang milenial juga ada, kemudian yang gerakan juga ada. Tiap bentuk itu gengsi semua, rata-rata yang menang. Mungkin karena ini itu ya efek dari TikTok yang kemudian itu menjadi viral. Nah, dari situlah kemudian banyak gengsi itu yang banyak membuat konten-konten. Melestarikan ya, kalau mau untuk melestarikan paling kalau sebisa saya ya paling saya take konten di Instagram atau di TikTok itu sih, kita bikin konten aja. Kita kayak misalnya cara memesan tiket, kadang-kadang orang tuh pengen nonton tapi nggak tahu gitu loh, takut malu, takut salah mesen tiket atau salah jadwal gitu sih. Paling kayak membantu caranya, bagaimana cara kita nonton wayang visual itu gimana.